Itu Idul Adha. Mungkin di setiap masjid itu para khatib pada hari ini menyampaikan berkaitan dengan kurban, hukum-hukum dan fadilah-fadilahnya, dan memang begitulah sunnah yang disampaikan, dan juga sejarah berkaitan dengan Idul Adha ini atau kurban khususnya. Dan itu dalam sebuah riwayat dikatakan sejarahnya ya, para malaikat bertanya kepada Allah, pakon ya Allah Nabi Ibrahimnya negelar dengan Khalil, pakon nebuhnan Khalil, Khalilullah Ibrahim, Khalilullah. Sementara beliau itu hari-harinya lalengong kameng. Tetapi gelarnya kekasih Allah, lalai ji dengan kameng, kiban Khalilullah laginya. Begitu dalam sebuah riwayat, nepegah li Allah bak para malaikat, jangan kalian melihat hambaku itu dari sisi lahiriahnya. Bek kakalon Ibrahim, kakalon lalengong kameng, lalu kapike gata di dalam batinnya itu juga. Oh tidak demikian. Menyohana kapati coba diuji Ibrahim. Kele Allah. Jadi singkat cerita, diujilah Ibrahim dengan diminta korban sedekah daripada ternak-ternak beliau. Disitulah beliau mengucapkan, kon hanya kameng, bahkan saya kalau perintah Allah anak pun saya sembelih, anak lu kurban cik, menyonyan perintah Allah, apalagi kameng-kamengnya. Berarti bapak-bapak, para jamaah sekalian, di situ mula sejarah menurut satu riwayat dan dilanjutkan dengan mimpi Nabi Ibrahim, sehingga terjadilah peristiwa sebagaimana yang selama ini sudah kita ketahui semua, kisah Nabi Allah Ibrahim dengan putra beliau Nabi Ismail. Berarti gohlom tente bapak-bapak, atau maksudnya zuhud ya, zuhud itu zuhud Nabi Ibrahim. Zuhud itu soal hati rupanya. Dan terbukti itu pada Nabi Ibrahim, berarti harta yang ada pada beliau dan kameng takjai dalam riwayat luar biasa banyaknya. Rupanya nyan bandum hanya ada pada tangan beliau, tidak pada hati beliau. Dan itulah hakikat zuhud. Maka zuhud itu bukanlah kosong tangan daripada harta, tetapi adalah kosong batin. Seperti itulah Nabi Ibrahim contohnya. Makanya dalam kitab Ihya itu kata Imam Ghazali,
Sebetulnya sulit tanda toh orang zuhud, toh orang yang hana zuhud. Artinya enggak boleh kitanya menilai bapaknya le tak pengnya berarti dunia mendum, bukan begitu. Harta le tak, tanah banyak, luah le banyak harta, berarti beliau itu pencinta dunia, belum tentu. Dan belum tentu juga yang hana peng, hana harta itu zuhud. Hana peng tu, peng tan, harta tan, sapu tan. Tak cuma juga kesimpulan, yang bapaknya hana cinta ke dunia. Tidak, zuhud ada di batin. Maka sulit diketahui, kata Imam Ghazali, siapa sebenarnya yang zuhud itu, siapa yang tidak zuhud, karena ada di dalam batinnya. Rupa-rupanya Nabi Ibrahim terbukti beliau sangat zahid. Harta beliau, kambing beliau, ternak beliau yang jumlahnya sangat besar diberikan kepada siapa saja dengan cuma-cuma. Rupa betul tidak ada harta di dalam batin beliau, hanya ada di tangan beliau. Itulah hakikat daripada zuhud-zuhudnya. Berarti bapak-bapak lagi pernah kita dengar dari para guru-guru tanya baca, maknanya adalah biasa tanyakan tidak ada cinta dunia, tidak ada cinta dunia. Dan memang sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, hana semudah tak ucapkan datang zuhud itu ke dalam batin. Maka nyokenya salah satu hikmah disyariatkan sedekah, hikmah disyariatkan zakat, hikmah disyariatkan kurban. Ini salah satu hikmahnya, supaya tercabut dari batin getanya rasa cinta kepada harta. Jadi yang salah satu hikmah, gecabut. Cara gecabut yang disyariatkan zakat, disyariatkan kurban, disyariatkan sedekah, membantu infak pada jalan Allah, tu jalan. Salah satu hikmahnya. Dan yang penting Bapak, karena ada itu kitab Minhajul Abidin, dulu kita baca di sini setiap malam Selasa. Kenapa banyak orang gagal di jalan ibadah? Banyak yang gagal, jarang yang sukses pak jalan ibadah. Karena sangat banyak rintangan, penghalang yang harus tanya lalui. Dalam bahasa kitab disebut akabah. Menyo kitab Melayu, kitab Jawa kita baca, akabahnya diterjemah dengan gunung manyang. Gunung yang sangat tinggi, yang sulit terlalui. Dalam bahasa Arab disebut akabah, artinya jalan yang sukar dilalui. Nyo bandum artinya banyak tahapan-tahapan yang harus dilewati oleh si salik, baru benar si saliknya dalam beribadat. Ada di antaranya bernama, bahkan ini mungkin yang pertama, akabah awaik namanya. Awaik, pencegah jalan, sehingga tanya hana truk bak maksud, karena dicegah, dihalangi. Petboh awaiknya pak, dan hana mudah terlalui. Pertama hawa nafsu, nya awaik ya.
Bahkan orang sedikit jamaahnya dalam pengajian, waktunya ada. Sedikit orang jamaahnya dalam zikir, dalam sembahyang berjamaah, dalam kebaikan-kebaikan, sedikit. Padahal ada waktu, ada kesempatan, sehat juga ada, tapi hanya sempat berbuat. Nah, salah sabah penyebab dia adalah nafsu yang nak kita nyawa. Nafsunya sebagaimana dikatakan oleh Syekh Amin Kurdi dalam Tanwir Qulub, dulu dia disebut roh. Segoh lom diduk bak tubuh disebut roh. Watai kaiduk bak tubuh ke nafsu. Nah, roh itu pada awalnya segoh lom ditempatkan pada tubuh, itu roh tidak pernah dia lupa kepada Allah. Antum tua roh ke Allah, tapi ingat ke Allah. Dia tidak pernah mencintai selain Allah. Dia tidak pernah takut kepada selain Allah. Ya roh. Tetapi Bapak-bapak, ketika roh ditempatkan pada tubuh, bakwatenya ke roh kita mulai lalai, mulai lupa kepada Allah. Bahkan karena roh sudah mengenal selain Allah, maka tanya kamu mulai galak ke pelain, yang galak ke harta, yang galak ke peng, galak ke pulang, galak ke pulin, lalai ngonyo, lalai ngonji, tualah ke Allah. Itu wate roh kaiduk wa tubuh. Maka penting tat kepada muzakir, ya, fazakir fa inna zikra tanfa'u. Beri peringatan, hai Muhammad, beri peringatan. Penting tat kepada orang yang selalu memberi peringatan. Nyan sabah, Pak. Nafsu. Yang kedua adalah syaitan. Baru-baru ini kita baca di sini bab-bab ada 10 pintu itamang syaitan lambatin getanya. Nah, di antara lain ya, panjang lebar ini disampaikan dalam kajian, dalam ceramah, mungkin terbatas waktu. Kikir itu adalah salah satu pintu syaitan. Kikir ini berkait dengan hari raya kurban, juga untuk menutup pintu syaitan. Kemudian yang ketiga adalah manusianya penghalang citbak jalan Allah. Gara-gara ngon, gara-gara sahabat le tanyo lalai. Nah, yang keempat adalah ini yang cocok dengan apa yang ingin kita sampaikan adalah dunia. Nah, dunianya ya, banyak orang lalai, tanya le tengut le lalai gara-gara persoalan dunianya, Pak. Gara-gara harta, gara-gara jabatan, gara-gara macam-macam, gara-gara usaha, sehingga lalai. Banyak tertinggal kewajiban, le yang hana teteme pebut, le kewajiban yang terabaikan gara-gara diganggu le kehidupan dunia. Maka terhadap penyakitnya hana jalan lain selain zuhud. Untuk zuhud itulah disyariatkan kurban, sedekah, zakat dan sebagainya. Maka zuhud itu bahasa yang mudah terpahami, hana mesangkut hati. Salah dipahami sebab ada orang salah memahami tidak boleh banyak harta, tidak demikian seperti kisah Nabi Ibrahim tadi, tapi maksudnya adalah dingin, hana mesangkut hati dengan dunianya walau dia ada di tangan kita. Nah, mantah tanda Bapak-bapak orang zuhudnya.
karena buno sulit tak ditanda untuk tak tebak, untuk tak tersebut seseorang cinta dunia dan zuhud terhadap dunia itu payah, karena tempatnya di batin. Allah lah dan kita sendiri yang paling tahu itu dingin. Lagi dinginnya dunia di tangan Nabi Sulaiman, dinginnya dunia di tangan Nabi Yusuf, di tangan Abu Bakar Siddiq, di tangan Utsman bin Affan. Itu orang-orang yang nah harta. Maka tanda aja apa-apa adalah nangon hana saban, nyenyo tanda. Sehingga kata kitab Iqadul Himam, emas sama dengan batu biasa, itu tanda. Berarti lebih terhadap dunia sama dengan emas dengan batu biasa, itu adalah tanda. Batin tanya zuhud, batin tanya hana tak terpengaruh ngondonya. Lagi kisah Nabi Ibrahim tadi. Nah Pak, yang penting dari kejadiannya, dari batin laginya, apa kelebihannya? Ibadat tanya yang sedikit lebih afdal daripada orang yang banyak, daripada banyak ibadat yang tidak zuhud. Itu kelebihannya. Umpama tanya bapak-bapak, hanala ibadat, man hati zuhud, itu masih lebih baik kita daripada orang yang banyak ibadat tapi hati cinta ke dunia. Kitab Hikam mengatakan tidak sedikit amal, tidak dianggap sedikit amal yang datang daripada orang yang zuhud batinnya, walau secara lahiriahnya sedikit, tidak dianggap sedikit secara makna, dan tidak dianggap banyak ibadat, walau banyak, tidak dianggap banyak bila ibadah itu datang dari orang yang gemar kepada dunia. Maka nunggu, karena hati orang zuhud tidak berpaling ke sana kemari, dia hanya arahnya satu. Sebab hati Pak, muka hati lebih kurang lagi muka baulai nyocit. Maksudnya mana? Tidak bisa melihat dua arah yang berbeda dalam waktu yang sama. Kan lagi yang muka tanya, bila kitanya melihat ke barat, kita harus membelakangi timur. Bila kita melihat ke timur, kita harus membelakangi barat. Nggak bisa kita memandang dalam waktu yang sama kepada arah yang berbeda. Hati lagi nyancit, menyo hati ka berpaling ke dunia, nyahanali hatinya berpaling ke akhirat. Kepastian anji bagi-bagian, anji dalam waktu yang sama batin kita mencintai dua sesuatu. Umar bin Khattab mengatakan, bila ada orang yang mampu dalam waktu yang sama mencintai dunia dan akhirat, sungguh saya lebih mampu. Menyona yang mampu lebih mampu lun, berkali Umar bin Khattab, karena saya diberi banyak kekuatan oleh Allah, tapi ternyata saya tidak mampu itu. Itu kata Umar bin Khattab. Imam Syafi'i mengatakan, bila ada orang mengaku mencintai dunia dengan akhirat sekaligus, nyan pembohong besar, berkali Imam Syafi'i. Konen ke bukan? Ji tetap salah tak boh. Hati tanya lagi muka, nggak bisa melihat dua arah yang berbeda. Hati menyoka menghadap ke akhirat, nyahanali menghadap ke dunia. Bila kau menghadap ke dunia, hanali menghadap ke akhirat. Nah, makanya bapak-bapak getanyo yang pencinta dunia, yang laulai tanyo siang malam adalah dunia,
nyan lam semayang nyan cinan cipogok ju 20 rakaat tarawih pak ban 20 rakaat bahnyan tawing-wing laulai tingak ke kedai tingak ke peng tingak ke harta maka ji tengku hanala ibadah walau sangat banyak. Lo ulangi kata hikam, tidak banyak walau banyak ibadat orang yang gemar kepada dunia, dan tidak sedikit ibadah orang yang yang zuhud terhadap dunia. Hanya sedikit bah 2 rakaat tapi karena hati berpaling kepada satu arah maka nilai ji letak. Nah itu zuhud apa-apa ya. Maka ji zuhudnya sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, salah saboh daripada beberapa perkara yang harus kita miliki katanya. Perkara lain qanaah, taubat, model-modelnya tu, ya kan? Di antara lain adalah sifat zuhudnya. Nya menyomotemu dan bek tuanya. Kon-kon malim metemunya, Mbak, yang bek salah. Buah kamalim ka zuhud belum tentu. Orang malim lebih batanya memahami. Kon kajet baca kitab, kamalim zuhud belum. Dia harus dilatih-latih dengan mujahadah namanya. Siapa yang sukses bermujahadah, itulah dia mencapai maksudnya. Kon dengan membaca kitab tasawuf pamai tentang dunia lalu datang zuhud, tidak, harus dengan mujahadah. Dan ayat terakhir zuhudnya tunggu salah saboh tanda iman getanya mulai bercahaya di dalam batin. Iman bercahaya nah bulan Ramadan bapak-bapak mungkin semua ikut doa, Allahumma ja'alna bil imani kamilin, kan kita baca tengok tapi nebri ya Allah iman kamu iman kamil. Berarti ada kebalikannya, iman cacat anak kamil. Orang Islam nyatanya Bandung pasti pak beriman, hana ragu kan. Cuman nah yang cacat, nah yang kamil. Karena nak cacat kita lagi doa, Allahumma ja'alna bil imani kamilin, nebri ya Allah yang kamil. Bek yang cacat. Cacat iman lagi yang tanda ni. Tanya tetap tak percaya adanya Allah. Kita hafal itu sifat 20 hafal tanya. Dengan dalil-dalilnya kita hafal. Dia qadim, dia baqa, dia apa? Qudrah, iradah, lengkapnya lah ulai tanya. Kitab tauhid je kita baca. Ya, kitab tauhid, kitab Tijandarari umpamanya, kitab Kifayatul Awam, kitab Aqidatun Najin kita baca. Kita baca yang bahasa Arab, nah bahasa Melayu, nah bahasa Indonesia, memahami mudah. Dapat deh tanyawan, kahana dapat deh. Cuman tunggu, tak takut hana, nyo masalah. Si Cina tanyong bawa hantom semayang ku, ni cita nyong so Tuhan, pergi jawab kira-kira. Kan Allah cik jawab. Bungih ke ketanya nyonya tanyong malah. So Tuhan bang, macam pertanyaan kah ada. So lainnya kan Allah. Macam-macam pertanyaan. Mapakah hantok semayang tanyong? Nyan baru tudong ni. Ya kan? Artinya apa? Imunyo percaya. Tak takut hana. Tak percaya zat yang maha sempurna, tak percayanya. Tapi rindu hana mau bacut, cinta hana mau bacut, hormat hana mau bacut.
tak percaya Allah maha hebat, hana tak takut, cacat pun hana iman tanya Pak, cacat iman. Nah, makhluk tak percaya le tanya makhluk, hana kekuatan bak makhluk, hana daya bak makhluk, tak percayanya. Tapi tak cintai, tak takuti, hana mangat nganji, male nganji, makhluk. Nah, nyan contoh gambaran daripada iman yang cacat. Berarti iman hana bercahaya loh, golom kamil geken, ya, golom sempurna. Tah sempurna bukan hanya tak percaya maha hebat, maha sempurna, tetapi kita juga mencintainya, juga hormat padanya, juga takut padanya. Nyan kakamil. Dan itu tidak terjadi melainkan setelah kasyaf. Kasyaf maksudnya adalah tajalli, bahasa Indonesia, bahasa getanya tersingkap ke dalam batin tanyo perbuatan Allah, sifat Allah dan wujud Allah. Gadohlah perbuatan dan sifat getanya pada hakikat ji kon tanyo yang berbuat, tanyo hebat dihebatkan, tanyo sehat disehatkan, tanyo ada ini diadakan. Perbuatan dari zat yang satu, tersingkapnya dalam batin, nyan geken tauhid hakiki nanti. Dan dengan tauhid nyan ke pak baru gadoh syirik khafi di dalam batin katanya. Syirik khafi yang kata bunuh, hana takut ke Allah tapi tak percaya, hana tak cintai tapi tak percaya. Jadi syirik syiriknya bahaya. Puncak bahaya ji sangat mungkin waktu sakaratul maut terjadi bagetanya su'ul khatimah, gadoh iman pak, karena Tuhan tak patih, Allah tak percaya mahanya maha je, tak cintai hana, tak takut pihana, male pihana, maka ji tunggu iman tanyo berada di dalam bahaya. Sebalik ji menyoka kamil lagi tanya berah bunuh nyen istilahkan imannya sudah mulai bercahaya. Yang bercahaya iman pak nyokenya makna ayat afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nur min rabbih. Orang yang sudah dadanya sudah dibuka oleh Allah kepada Islam, maka dia berada di atas nur daripada Tuhannya. Nya nurnya ke dalam tafsir tauhid yang hakiki, ma'rifah geken. Nabi neken inna nur itu apabila masuk ke dalam hati, maka hati akan lapang dan terbuka. Ka lapang, ka tentram, ka tumak ninah, ka nyaman. Pada tanda pak, pada tanda hati tanyo kana nur. Nah, yang mengkait dengan tanya berah buno, salah saboh tanda hati ka beriman, maaf, iman ka bercahaya dalam hati tanyo, salah saboh tanda ji adalah nazuhud dalam batin tanyo terhadap dunia. Yang salah saboh tanda. Nah, untuk peroleh zuhudnya ke pak, salah saboh jalan di syariat kan kurban, yusi lemau, yusi pupu yang mampu tanyo, kan kameng, lemau, sedekah, jakut dan lain-lain, jit tercabut sedikit demi sedikit supaya datanglah zuhud ke dalam batin. Dan nyanengku walau bacut ibadat tetapi maknanya banyak sekali, tetapi menyogoh lom walau letak ibadat dianggap sedikit. Barangkali itu saja yang dapat ulun tuan sampaikan pada pagi ini. Banyak kekurangan, mohon maaf.
Mudah-mudahan walau singkat dan tidak begitu bagus, kita dapat meraba dan memahami nilai-nilai dari apa yang telah disampaikan itu. Sekali lagi mohon maaf kepada para jamaah sekalian. Mudah-mudahan kita bertemu kembali di lain waktu, dan yang paling penting diberi keselamatan iman dan merumpok husnul khatimah nantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.